Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatnya yang luar biasa walaupun hujan tidak mengurangi semangatnya untuk datang ke kajian ilmu, ke majelis ilmu. Nah, keras artinya mujahadah, ya, mujahadah. Ya. Kalau orang mujahadah tidak kenal hujan, tidak kenal panas, tidak kenal lelah, kenal ngantuk, itu mujahadah. Mujahadah itu artinya orang yang bersungguh-sungguh, dan di antara salah satu jalan untuk sampai kepada Allah harus mujahadah. Kalau ada mujahadah nggak sampai. Salah satu jalannya adalah bermujahadah. Alhamdulillah kita udah lulus ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Karena kita masih diberikan oleh Allah bermujahadah di dalam mencari ilmu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kekasih kita Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan kita kaji pada hari ini sifat yang ke-27, yaitu sifat as-sami'. As-sami' artinya Allah yang maha mendengar. Insya Allah sudah tahu ya as-sami' itu, kita sudah menghafal sifat-sifat Allah yang 20 as-sami'. Kalau di dalam Al-Quran kalimat atau kata as-sami' ini, kata para ulama terdiri dari 45. Salah satunya laisa mislihi syai'un huwas sami'ul 'alim. Tidak ada yang setara dengan Allah, yang sama, yang semisal sesuatu pun, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kadang-kadang kalimat as-sami' itu tadi digandengkan, dibandingkan dengan kalimat al-basir, wa huwas sami'ul basir. Kadang-kadang digandengkan dengan wa huwas sami'ul alim. Hampir sama lah setelah melihat. Kalau sudah mendengar, pengajian kan as-sami' berarti mendengar, sami sama. Setelah mendengar baru mengetahui. Kalau as-sami' itu sama basar, duluan mana Bu? As-sami' sama wal basara wal fuada ulaika kullu ulaika kana mas'ula. Yang akan ditanya oleh Allah yang pertama pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati, fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian ditanya ketika pendidikan anak, yang pertama dimulai dengarannya dulu apa penglihatannya? Dengarannya. Taunya dari mana? Kalau anak-anak dibacain ini pasti. Salah satu. Kalau dia dibacakan langsung, anak-anak itu bisa baca, belum bisa nulis, baca kan lihat ya. Tapi kalau diperdengarkan suruh hafalan,
kadang dia bisa hafal 1 juz, padahal belum bisa baca. Berarti ini langkah awal. Ketika belum lahir, diajarkan oleh ibunya dengan apa? Dia belum bisa baca, mendengar, bacakan Al-Quran, ya, dibacakan sholat, mendengar nggak di dalam? Itu tanya kata Allah, pendengaran. Wal fuad, hati. Fuad itu lebih dalam daripada kolbu, ya Bu. Nanti mudah-mudahan diizinkan oleh Allah belajar pengetahuan itu lapis-lapis ya Bu ya. Pengetahuan dari luar, mata, mendengar. Kemudian pengetahuan yang kedua, akal. Setelah melihat, setelah mendengar, masuk dalam akal pikiran. Itu pengetahuan yang kedua. Nah, itu belum belum Bu. Belum itu pengetahuan yang dimiliki seseorang itu bisa mendatangkan keberkahan atau manfaat. Kalau baru pengetahuannya yang kedua. Ada pengetahuan yang ketiga, kalau itu bisa menjadi baik dan dia bisa menjadi buruk. Fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada seorang, pada manusia, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Itu kalau udah diolah dengan kolbunya dia, itu bisa terbagi dua Bu. Ada orang condongnya kepada keburukan, ada orang condongnya kepada kebaikan. Itu pengetahuan yang ketiga. Yang keempat lebih dalam, namanya tadi itu apa? Fuad. Di dalam yang ada dari Imam Al-Ghazali ada juga yang disebut namanya ulul albab, gitu kan? Ada disebut lub dan fuad, nantilah ya Bu ya. Maksud kalau sudah pengetahuan ke dalam itu fuad, maka di situ pengetahuannya tentang kolbu yang lebih dalam, sebenarnya bahasanya bukan di situ ya, tapi kita masuk ke situ aja, bahwa yang pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah, yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah, pertama pendengaran kita mendengar apa aja gitu ya. Kemudian apa sih pendidikannya? Itu artinya bahwa manusia itu yang pertama dia belajar melalui lewat pendengaran ketika dalam kandungan. Jadi kalau ada orang berkata begini, pendidikan pertama sejak kapan sih? Ketika si jasad yang belajar ini sejak ada dalam rahim. Tapi sebetulnya pendidikan hakikat pendidikan pertama ketika seorang calon memilih pasangannya, gitu. Ya, hakikatnya itu Bu. Bagaimana seseorang bisa mengajarkan kepada anaknya itu kalau si mengajarkan ini tidak mengerti tentang pengetahuan? Berarti kalau seseorang ini bisa pintar, tidak anak kita, soleh tidak anak kita, yang menentukan adalah mendidik. Berarti sejak kapan memilih memilih pasangan kalau ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak-anaknya? Nah, kita kan udah segini, gimana lagi ya? Udah kelar ya Bu ya. Nah, anak cucu kita udah lagi. Ada istilah dalam saya punya. Tinggal di batin. Allah, saya ini dulu harusnya begini, harusnya begitu. Taubat, minta ampun sama Allah. Banyak-banyak bertaubat. Iya. Nah, itu nanti saya salahin, cerai yang baru, yang baru. Emang gampang. Nah, kalau sudah dengan pertaubatan, nah itu tuh seperti kertas yang putih. Iya, betul. Taubat aja Bu ya. Dulu waktu sekarang aja pegangan, pelukan,
tatapan. Gimana mau soleh-soleh? Anaknya cakar sana cakar sini, ngambil sini, susah diatur dan sebagainya. Begitu waktu pacaran. Nah, setelah kita pikir-pikir, ya Allah, udah taubatin. Gak usah diceritakan juga, udah ditutup sama aib kita. Kalau kita ceritain, saya mah dulu waktu udah tahu nggak, dengan itu nanti Allah akan buka terus aibnya. Kalau udah ditutup sama Allah, udah gitu. Yang taubat aja semuanya. Minta diperbaiki keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sami, kata Imam Al-Ghazali, walladzi la ya'zubu an raqihi masmu'un khafiyah, yaitu yang tidak ada sesuatu pun tidak diketahui oleh Allah, tidak terlewat gitu Bu. Allah mengetahui detil-detilnya, tidak dilewati oleh Allah dan pendengarannya walaupun itu tersembunyi. Wa in khafiyah, artinya walaupun tersembunyi. Sampai kalau ada daun jatuh ke bawah terus gitu pelan-pelan, kita mah nggak dengar ya, kalau kecil jatuh Allah itu mendengar. Apalagi kalau kita gitu. Apalagi kalau kita berbisik-bisik yang ada di dalam hati kita aja, Allah Ta'ala yang tersembunyi. Asma'usirra wa najwa, dan Allah mendengar rahasia dan berbisik-bisik. Ya'lamu sirra wa jahra, kan gitu ya dalam Al-Quran. Allah mengetahui rahasia dan terlihat. Jahr itu kan kelihatan. Jadi kalau Bu Zena bicara artinya, bilang apa ya? Oh jangan-jangan dia tiduran. Allah tahu ya. Atau berbisik-bisik Bu Zena sama Mina, berbisik-bisik. Bu, besok berbisik tahu. Balma ada komendari kawafa, dan padahal Allah mengetahui yang lebih lembut Bu. Kalau yang ada di dalam rahasia hati Allah tahu. Di sini dikatakan oleh Al-Ghazali ada yang lebih halus lagi. Itu halus seperti ya Bu ya. Mungkin ada baru tersirat sedikit aja di dalam hati kita. Allah tuh tahu. Bu, hati-hati ya, karena Allah mendengar di dalam sini. Hati-hati. Terus selalu berbicara dengan hati itu baik-baik. Jadi sekarang pengetahuan kita berbicara itu bukan hanya yang kelihatan ya Bu ya, atau berbisik-bisik berdua, bertiga, berempat. Yang di dalam sini bukan hanya yang sir, tapi bal huwa adaqqa min dzalika, yang sangat lembut, baru sirat sedikit udah gitu lagi gitu. Itu Allah tahu. Kemudian ayudraku zabibin namlatis saudai ala sobatis somai laila zulama. Jadi artinya apa? Allah mengetahui sesuatu yang bergerak daripada semut yang berjalan di tempat yang sangat gelap gulita, di malam yang tidak ada rembulan. Ibu pernah saya sampaikan kepada Ibu, Allah itu maha mengetahui. Ketika ada binatang yang ada di dalam batu, kemudian di Nabi Musa ya, kalau nggak salah Nabi Musa ya. Ya, ketika Nabi Musa ingin meninggalkan keluarganya, dia galau. Kata Allah, kalau kamu bisa karena mau meninggalkan keluarga, karena Nabi Musa mau berdakwah pada Fir'aun, apa yang terjadi? Allah coba belah batu itu. Dalam batu itu lapis-lapis. Kemudian ketika Nabi Musa membelah batu yang pertengahan 3 lapisnya, dia melihat ada ulat lagi moncong gitu. Ulat kecil berarti ya. Yang terjadi? Nabi Musa sedang apa?
sedang memakan rizki Allah. Saya sedang makan. Gimana caranya makan di dalam perut? Gimana Allah ngasih makan kepada kamu? Kemudian di situ ibrahnya dosa. Si semut, si binatang ulat kecil yang ada di dalam batu aja bisa makan. Apalagi istri saya punya tanah, punya akal, kemudian dia hidup di lingkungan manusia yang banyak, masa nggak bisa makan? Di situ akhirnya kuat, yakin dengan rezeki yang akan dicukupkan oleh Allah untuk keluarganya. Dan dia berangkat berdakwah untuk berdakwah. Nah, ini juga dikatakan ada semut kecil Allah. Kemudian yasma'u dal hamidin fayujazi. Allah mendengar orang yang memujinya dengan segala macam pujian. Kita mungkin di dalam hati memuji Allah nggak keluar subhanallah nggak begitu. Di dalam hati diam artinya alhamdulillah ya Allah, tapi di dalam hati pun nggak keluar. Atau memuji Allah subhanallah, lihat nggak keluar di mulut mah, cuma takjub gitu. Apalagi dalam hati ya. Ya Allah mendengarnya. Wa du'a iddin, dan Allah mendengar orang yang memanggilnya. Artinya yang berdoa gitu ya. Ya, doa itu kan panggilan. Allah, aku ini begini, Allah tolong ya Allah, itu Allah dengar walaupun dibisikan hati kita. Fayastajibu lahu, Allah akan mengijab doa orang yang berdoa, yang memanggil Allah. Wa yasmi bi ghairi asyiqatin azanin. Allah itu mendengar bukan dengan lubang telinga. Ini dah kajiannya tauhid ya Bu ya. Artinya Allah itu mendengar bukan seperti kita. Kalau telinga kita bocor, tahu bocor Bu? Gendang telinga besar nggak bisa dengar kan? Kalau kita tutup bolongan ini sampai dalam ditutup itu nggak bisa dengar. Maka Allah itu pendengarannya bukan pendengaran dengan melalui seperti lubang. Ya. Kemudian kama yaqulu bi ghairi jarihati yatakallamu bi ghairi lisanin. Seperti Allah tidak melakukan sesuatu atau berkata dengan lisan. Jadi mendengar bukan dengan lubang telinga pendengarannya, berbicara bukan dengan lisannya. Dengan apa? Dengan kekuasaannya Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, saya bilang tadi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau manusia manusia punya kekuasaan, manusia punya tahta, ada kursinya, ada gelarnya, ininya, ada itunya. Tapi bagi Allah, oh Allah itu, anak kecil nanya, Allah itu ada di atas, lagi duduk aras. Duduknya Allah, arasnya Allah tidak seperti duduknya kita. Mendengar Allah tidak seperti mendengarnya kita. Jadi jangan kita beranggapan oh Allah itu mungkin suaranya juga di sini ada kayak panjang gitu. Jangan membayangkan Allah seperti makhluk gitu. Dia mah udah kuasa dengan sendirinya, seperti apa Allahu a'lam. Dia maha kuasa gitu. Mendengar dengan sendirinya, tapi dia maha mendengar gitu. Yang aja bahwa itu maha hebat, maha segalanya. Wa nazahu ayat tarqu ilaihi hadasan. Dan Allah itu mendengarnya suci bersih. Artinya kalau itu berubah, maka pengetahuan atau pendengaran Allah tidak berubah. Allah sudah tahu pendengaran itu, hal tersebut, tiba-tiba beritanya berubah lagi model kayak sekarang. Ya, Ibu lihat, beritanya berubah-ubahan, ada yang jadi saksi kan. Pertama begini, yang kedua berubah lagi. Maka pengetahuan kita akan berubah kan, gara-gara mendengarnya beda lagi, benar nggak? Lo kemarin kok gini, dasar gitu kan? Prank lah orang lah segala macam lah ya. Kita juga pengetahuan, tapi bagi Allah tidak. Aku tahu yang pertama mendengar dia ngomong apa,
paham mana yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini dikatakan ya itu bahwa pendengaran Allah itu bersih dari perubahan yang terjadi di sekeliling. Gitu. Nah, pelajarannya apa kita, Bu? Bahwa kata Imam Al-Ghazali, orang yang percaya dengan As-Sami yakin bahwa Allah itu Maha mendengar. Artinya dia yang ini mendapatkan nur cahaya pendengaran. Ini buat kita ya. Yang pertama, dia meyakini bahwa pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluknya. Kita kan emang terbatas ya, sehebat-hebat teknologi tetap terbatas. Informasi berubah juga pengetahuan kita karena informasi tadi. Tapi pengetahuan Allah tetap satu ya. Yang kedua, banyak memohon kepada Allah atau berdoa adalah salah satu yang sangat disukai oleh Allah, Bu. Sangat. Jadi doa itu panggilan yang kita panggil kepada Allah, salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Beda dengan ketika kita berzikir, walaupun berzikir dicintai oleh Allah, tapi ketika seseorang berdoa itu lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Ketika kita berdoa, ya Allah, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita panggil Allah, ya Allah, karuniakanlah aku pasangan hidupku ya Allah, keturunan-keturunanku ya Allah menjadi orang yang bertakwa dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya yang bertakwa tapi dijadikan pemimpin gitu. Kita kan pengennya seperti itu anak kita, pasangan kita. Kenapa Allah sangat senang dengan orang yang bertakwa dibanding dengan orang yang berzikir? Berzikir juga mulia, tapi kalimat-kalimat doa itu lebih disukai oleh Allah. Karena menandakan bahwa orang yang berdoa itu merasa lemah dan yang diminta biasanya lebih tinggi. Kata Allah, oh dia enggak menyaksikan aku lagi. Apa istilah menyaksikan? Meragukan. Kenapa minta? Berarti kan percaya sama Allah. Beda lagi kalau cuma memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, Allah maha suci Allah, suci Allah, Allah, atau alhamdulillah, puji Allah. Itu kan tidak mengindikasikan sana ya. Hanya memuji aja gitu, memuji aja. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini lemah ya Allah, aku sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Itu mengindikasikan bahwa Allah itu maha menyembuhkan. Orang yang maha menyembuhkan berarti pasti jelas tapi kehebatannya diakui karena kelemahan kita. Itu Bu. Jadi kalau semakin kita banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta, semakin sayang sama Allah. Aku ini banyak kekurangannya jadi seorang lagi duduk-duduk gitu ya. Ya Allah, bimbing anak-anak hamba. Allah, walaupun aku masih aku berusaha nutupin gizi anak-anakku gitu, suamiku. Tapi nggak berapa. Ya Allah, berikan kesehatan buat anak-anakku, buat pasanganku, ya Allah, buat diriku, ya Allah. Engkau yang maha memberi kesehatan, Engkau yang maha hebat. Ketika kita mengadu kelemahan itu Allah sangat sibuk dengan kita. Atau ketika kita diberi ya, mau bayar konten aja susah ya Allah, bagaimana maha kaya ya Allah, anugerahkanlah ya Allah sehingga saya bisa bayar kontrakan atau bayar cicilan ya Allah. Ini dari mana ya Allah yang maha kaya ya Allah. Oh itu senang banget. Itu baru itu, belum yang lain kita. Makin banyak makin baik. Ya Allah, ya Allah. Ketika kita sakit kita mengadu, ya Allah ini sakit, ya Allah, aku ini sakit ya Allah. Fasmi
sembuhkanlah aku ya Allah. Allah sembuh. Mungkin waktu tidak disembuhkan, dosanya masih tebel, karena dosanya masih numpuk, masih banyak. Aku tuh pengen nyembuhin kamu, aku ini maha penyayang, maha pengasih, tapi kamu masih numpuk. Jadi aku biarin sampai dosamu bersih. Dipending, iya, tubuhnya masih sakit aja pada rajin ujian, dosanya masih ada. Tahu dari tumpuk dosa, kemudian tiba-tiba jebret disiksa oleh Allah, mending dikasih sakit, kemudian beberapa kemudian disembuhkan, dibersihkan, disayang sama Allah. Yang mana, Bu? Mending yang sakit tadi. Ketika kita sabar, Allah, saya sakit ya Allah, itu Allah senang banget, Bu. Oh, kata Allah, ini luar biasa, aku sayang sama dia, terus aja sakit, bersih gitu. Jadi Ibu, jadi kalau lagi doa kemudian dikabulkan sama Allah, huzon sama Allah, aku akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada doaku. Kan kadang-kadang begitu ya. Kata Allah, nanti habis kasih yang baik, udah sembuh, nanti anaknya bagaimana, nanti suami bagaimana, hebat semua deh. Seperti itu. Kemudian ada mengeluh kepada Allah. Ya Allah, ini ya Allah, aku berusaha mati-matian ngedidik anakku, tetapi aku tetap bandel. Contohnya, kita akui di hadapan Allah lemah. Nah, kata kamu udah ngakui sekarang, aku akan bereskan masalah anakmu. Sebelumnya nggak pernah bilang saya doa, pokoknya saya hebat, pokoknya nggak bilang, tapi cuek sama Allah. Ya, anaknya bandel, ya Allah, cuma Rabbana hab lana min azwajina, itu pun layan kemana-mana. Kata Allah, nanti ketika aku kasih ujian anakmu bermasalah, baru kamu akan mengatakan, ya Allah, saya lemah, saya tidak bisa apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Aku berusaha setakat tenaga gitu, supaya anakku jadi anak soleh, tapi tetap aku lemah ya Allah, tolong ya Allah gitu. Perbaiki anak ini jadi anak yang dan soleh. Akui dulu kelemahan kita, itu Allah suka. Atau ketika kita rezeki kita, ya Allah, ini fakir gitu, akui bahwa kita nggak punya kemampuan untuk mencari rezeki yang banyak, emangnya segitu gitu. Fakir di sini artinya hanya fakir harta, fakir apa aja. Ketika salah datang, kok aku nggak bisa ya untuk bersabar gitu, berarti kita fakir. Arti orang fakir itu dia tidak punya kemampuan mengatasi masalah tersebut. Ketika kita mengakui bahwa dia fakir kepada Allah, kita minta bantu untuk masalah tersebut bisa atasi. Ya Allah, ana fakir, ya Allah, ana dhaif, ya Allah, ana saqim. Pakai bahasa Indonesia apa-apa, yang penting mengadu pada Allah. Jadi kalau ada apa, Bu, punya masalah, jangan Bu ke manusia. Ini ketemu suaminya, Bang, ini anak kita ada biaya ini, sebutin jangan lebar. Usah ngadu dulu sama manusia, Bu, ngadu dulu sama, ya Allah, banyak sekali, ya Allah, anak fakir, ya Allah, anak naif, ya Allah, anak jahil, ya Allah, ya Allah, cukupkan, tolong saya ya Allah. Setelah itu baru ngomong sama suami. Ya, ubah mindset kita ke Allah dulu doanya. Allah suruh, nanti emang yang akan ngasih, tapi Allah mudahkan doa kita tadi. Ini mah kadang sekali tahu salah dia, ketemu iya kemarin jatuh, tapi ke Allah nggak ngadu. Iya kemarin anak saya begini, nah, akhirnya orang sih ketemu lagi di RW cerita, tapi ke Allahnya belum ngadu. Nah, Allah nggak suka seperti itu. Yang Allah suka adalah adukan dulu segala sesuatu kepada Allah, baru boleh kita cari solusi pada manusia. Biasanya kalau orang yang dikit-dikit sama Allah, adunya sama manusia itu nggak banyak, Bu. Biasanya. Kenapa? Karena dia cukup ngadu sama Allah, sama manusia mah hanya curhat biasa aja. Dan biasanya nggak langsung ketemu curhat lagi. Enggak. Viral jadinya. Kalau yang memviralkan Allah, yang
banyak ngadunya sama Allah. Beres kalau ngadu sama Allah. Orang nggak tahu ada masalah ya. Kan orang kita ngadunya sama Allah, tiba-tiba udah beres, ganti lagi masalah yang lain. Kata orang ketika kita cerita, iya anak saya juga dulu pernah ada masalah. Dia berantem sama gimana temennya gitu. Kemudian saya yang kena batunya, pernah ya? Kok kamu nggak cerita? Gitu, jadinya kamu nggak cerita. Cukuplah Allah yang mengetahui, Jadi dalam hal doa ini ada beberapa tipe, Bu. Ada orang yang hanya mengadu kepada Allah. Orang yang mengadu kepada, ya Allah, aku ini sakit, ya Allah. Mengadu aja, ya Allah, aku ini kok sendirian, ya Allah, banyak masalah, gitu doang. Ya Allah, aku ini serba kekurangan, gitu. Udah, itu ngadu doang, Bu, namanya. Ya Allah, aku ini lemah, ya Allah. Allah suka kalau orang ngadu. Ada juga orang berdoa aja tapi nggak ngadu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, pasangan yang soleh dan soleh. Jadikan itu kan doa-doa, tidak ada aduan. Nah, yang paling baik seperti apa? Ngadu dulu ke Allah, baru berdoa, bermohon. Kita ngadu biasanya doa. Ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Enggak bilang ya Allah ini fakir, ya Allah. Enggak kan? Tahu itu pesannya itu udah kan. Ya Allah, kalau lagi sakit Bu jangan, ya Allah sembuhkan sakitku ini ya Allah. Jangan gitu doang. Ya Allah, aku ini sakit, ya Allah aku ini lemah, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Oh, suka banget. Sempurna puji Allahnya. Selain dipuji, meminta, dan dia mengakui kelemahan dirinya dan mengakui kehebatan Allah, dan Allah ngasih solusinya. Itu orang yang suka mengadu dan berdoa kepada Allah. Coba ngadu sama manusia. Ya, aku sakit banget ya ini ya. Belum punya lagi buat ke dokternya. Ngasih nggak? Ya. Ngapain ngadu ke manusia? Ngadu sama Allah. Nanti dikasih sama Allah rezekinya. Tapi uangnya ya Allah gimana ya Allah gitu. Iya, bergerak nanti Allah yang akan menghadiahkan gitu. Nah, pengaduan Nabi Ayub gimana Bu? Para nabi itu biasanya cuma ngadu. Ada yang minta, tapi seringnya ngadu doang. Tapi minta enggak, dia malu. Kita contohkan kata Nabi Ayub, innama askubasi wa husni. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sakit ya Allah, dan aku sedih. Tapi tidak fasbi, ya Allah sembuhkan aku. Kalau kita baru dengkulnya sakit, ya Allah sembuhkan aku. Kalau para nabi enggak, dia ngadu doang, ya Allah aku lemah, aku ini sakit. Itu karena dorongan. Nah, ketika Nabi Ayub mengadu kepada Allah, istrinya dia sebetulnya mau ngadu disembuhkan, itu malu katanya sama Allah. Kenapa? Baru 18 tahun udah ngadu-ngadu pengen sembuh, pada kasih sehatnya udah puluhan. Kita dikasih sakit berapa jam Bu? Nah, itu Nabi malu untuk minta disembuhkan. Masya Allah. Jadi kita ini seperti apa keimanan kita ini? Karena dia tahu kebersyukuran dia kepada Allah dengan dikasih sakit itu akan menambah ruang kemuliaannya kan? Mungkin banyak para nabi takut sama Allah. Maka dia kalau disembuhkan beres kan, ruang untuk dimaafkan dosanya, diangkat beratnya. Kalau udah selesai, gimana lagi coba? Kita mah ya kayak orang udah bersih ya. Ya Allah, bukan ya Allah ini. Kadang-kadang kita malu ya sama Allah. Ini nggak kuat kita bayar. Astagfirullahaladzim. Seperti bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad
ketika ditinggal istrinya Siti Khadijah, sangat sayangi dan adalah satu-satunya yang memperjuangkan agama. Kemudian setelah istrinya meninggal, siapa lagi? Pamannya, paman yang mati-matian Rasulullah pun meninggal. Kata Nabi, "Ya Allah, aku kemana lagi bergantung?" Kalau ke Allah sih pasti ya, maksudnya syariat badannya dia. Ketika Rasulullah datang ke Taif, dia berharap orang-orang Taif itu mau mendukung dia, masuk Islam, mau mengagungkan agama Allah gitu. Apa yang terjadi, Bu? Dilempari batu. Apa yang diadukan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni asku ilaik. Ya Allah, aku ini mengadu kepadamu. Kenapa? Dha'fi kuat, karena lemahnya kekuatan. Rasulullah ngadu, tapi belum minta. Masya Allah, kita lihat ya, Nabi Ayub nggak minta ya. Rasulullah ngadu, meminta. Kuwati wahillata wakillata dan sedikitnya dari upayaku. Maksudnya tidak punya kekuatan, maka dihargai sama orang, tidak dihargai sama orang. Itu Rasulullah mengadu kepada Allah. Wahauni anin nas, wahauni anin nas, dan hinanya aku di hadapan manusia, kata Rasulullah. Ini begitu. Kalau saya membaca ini, Bu, saya ulang. Ya Allah, ini Rasulullah yang merasa banget gitu ya. Wahawani anin nas, dan aku ini terhina ya Allah di mata manusia. Saya ngebayangin gimana ketika kita difitnah, ditunjuk, dihina, dicaci maki sama orang di depan orang banyak. Kita pulang, ya Allah aku terhina ya Allah, kan gitu ya. Pernah gak? Saya pernah. Saya pulang, saya berdoa, ya Allah aku ini lemah, emang aku lemah. Aku terhina ya Allah di hadapan manusia ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Masya Allah. Saya membaca ini. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah, kata Rasulullah. Di sini ada permintaan enggak? Ya Allah, angkatlah aku orang hebat. Mereka ikuti aku, kuatkanlah aku, berilah aku jabatan, kehebatan dan sebagainya. Ada enggak doanya di sini? Saya baca hadis ini, Masya Allah, enggak ada sekali. Rasulullah hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, sedikit kekuatanku, terhinanya aku di hadapan manusia. Engkau Tuhan orang-orang yang lemah. Tapi biasanya kalau begini, Bu, dulu enggak sih kalau kita sebagai orang yang kuat, ada orang yang lemah, dihina, dicaci, dimaki, diintimidasi, ngadu kepada kita. Kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Dulu enggak, Bu? Iya, walaupun dia Rasulullah nggak minta. Karena Rasulullah seorang nabi tahu mana jawaban yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah. Kalau dia minta, belum tentu permintaan jawabannya itu yang baik. Coba mintanya begini, Allah islamkan orang-orang Taif, atau ini, ya Allah dia sudah menghinakan aku, tenggelamkan dia, apa namanya, jadikan gempa bumi, iya, masuk ke dalam muka bumi. Bisa-bisa begitu kan kalau kita nafsu. Tapi Rasulullah enggak. Ya Allah, tanya aku, terserah mau diapain itu orang. Ternyata apa, Bu? Ikut dari orang Taif itu. Iya. Malaikat aja gemes, gerem ya. Tapi Rasulullah enggak doa. Ya, apa kata Nabi? Ketika ada gunung mau, atau sahabatnya mengatakan, Rasulullah doain aja gitu, biar hancur lah gitu. Gunung minta tutupi nih orang-orang yang nggak tahu diri amat gitu. Apa? Aku dihadirkan, diciptakan Allah bukan untuk menjadi seorang pelaknat. Malah dia doakan apa doanya? Allahumma hdi qaumin fa'ahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, karena sesungguhnya dia orang-orang yang tidak ngerti, tidak tahu. Kalau tahu nggak bakalan dia begitu melempar Rasulullah gitu ya. Kalau kita tahu bukan dilempar kita mah ya, Bu ya. Kita dukung,
kita rengkuh, kita rangkul, ibu datang. Berarti ibu mendukung Rasulullah dengan ibu datang ke majlis ta'lim. Ya. Nah itu. Jadi Masya Allah, para nabi itu luar biasa emang keimanannya. Intinya mengadu ke Allah dulu, itulah yang Allah sukai. Kemudian orang yang percaya Allah itu memiliki sifat as-sami. Yang ketiga sekarang. Tadi kan yang kedua ya Bu ya, banyak mengadu. Pertama meyakini bahwa Allah itu mendengar. Beda caranya dengan makhluk. Yang ketiga ayyahfazu kalamuhu min kulli ma yarda. Dia menjaga itu biasanya kalau yang percaya bahwa Allah itu Maha mendengar, menjaga ucapan-ucapan yang tidak diridhoi Allah. Jadi kalau berbicara itu sembarangan. Kenapa? Kan kadang kita celutuk gitu ya. Karena kita nggak yakin Allah itu mendengar, nggak ngerti. Nah, ciri-cirinya yang pertama kalau dia tidak bicara dalam hal apa? Hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa aja sih yang tidak diridhoi oleh Allah? Nih, kita harus ilmunya Bu. Kalau nggak ngerti kita aja celutuk. Yang pertama, berdusta atas nama Allah. Kita tidak akan berani. Karena ada kadang selain Ustaz Bu, kalau berfirman, tapi bukan dalam Al-Quran. Ada yang bikin sendiri sampai dia mengaku Nabi, kan? Nah itu, ini kenapa orang sampai melakukan ini yang paling besar, mengaku Nabi dari Allah. Ini firmannya dari Allah. Di mana? Kok di Al-Quran nggak ada? Dan katanya gitu. Malaikat Jibril datang kepada saya. Yang kedua, kalau orang memiliki nurus sami, dia tidak akan berdusta atas nama Nabi. Nabi Muhammad saja bilang bahwa orang yang membantu khususnya aku dari kesusahan, maka dia akan gini. Kalau nah seandainya begini Bu, Nabi bersabda, barang siapa yang mengeser tausiah ini sebanyak 20 kali, 20 di WhatsApp ya, WhatsApp grup, maka akan terjadi perubahan, hidupmu akan lancar. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan musibah azab. Ini dusta. Itu kalau salah ini enggak takut apa? Mungkin enggak ngerti ya. Itu kan mengatasnamakan agama ya. Kalau tidak maka akan kena azab. Dari Rasulullah begitu. Kalau ada orang yang share kayak gini, ini dusta. Dan ini apa kata Nabi? Kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan finnar ya. Di neraka. Jadi kalau ada orang yang atas namakan agama, itu bukan agama. Supaya apa? Mendulang untung. Semakin berbagi itu semakin banyak. Nah itu nah, kemudian besar juga kalau dia itu punya nurus, dia akan menghindari bersaksi palsu. Saksi palsu itu salah satu dosa yang dosa besar. Apa? Bersaksi palsu. Kamu menyaksikan membunuh atau tidak? Tidak menyaksikan dia membunuh, padahal membunuh. Dia bersaksi palsu. Mungkin karena sudah dibayar dan sebagainya. Tidak boleh. Atau tetangga kita melihat bahwa dia melakukan gitu. Kemudian ditanya sama Pak RW-nya, enggak dia melakukan itu? Enggak, saya enggak melihat, padahal dia melihat. Akhirnya kesalahan itu ditimpakan kepada orang. Oh ini biasa dosanya. Kemudian bersumpah palsu. Nah, biasanya ibu kita kadang-kadang ini harganya berapa? Harganya sekian, bener. Allah, ini harganya sekian, padahal bukan itu harganya, pakai demi Allah lagi Bu. Udah gitu kalau ditanya sama temennya, gua nggak percaya. Wallahi taala
supaya lebih dipercaya, padahal dia berbohong. Apalagi nih ibu-ibu hati yang suka jualan. Nah, karena pengen cepat laku, si pembeli itu nawar, Bu, mahal amat. Ya Allah, di sananya aja harganya 100 lebih. Nawarnya 90 contoh. Akhirnya yang tadi beli itu kan kasihan. Oh, dia udah lupa, ya kali ya saya beli. Wah, ini jitu nih model kayak gini. Akhirnya jadi kebiasaan dia. Berbohong terus, kenapa? Karena dengan berbohong datangkan azab Allah, walaupun bentuknya keuntungan. Benar, Bu, keuntungan, tapi keuntungannya sebentar, tidak berkah. Nah, hati-hati, saya banyak aku kalau di pasar, Pak, mahal banget ini, di sananya aja. Memang itu harganya. Saya juga, maka saya juga pedagang. Ini orang ini banyak bohong. Benar. Oh, itu. Demi Allah, suka kan pedagang sekali. Ya Allah. Karena itu, kenapa dia fasik? Karena sesuatu diulang terus menerus. Ini fasik, orang seperti itu fasik. Jadi dia melakukan kesalahan dan kesalahan itu dianggap dia udah nggak berdosa lagi. Iya. Nggak usah sumpah. Jualan musuh. Iya, udah jalin aja, Bu. Bentar bersumpah. Takut kena orangnya juga, dia benar, tapi jangan dipakai sumpah buat cari bisnis gitu. Kemudian dosa apa lagi yang orang yang tidak memiliki nurus sami? Jadi kebalikannya ya. Orang punya dikasih nur pendengaran Allah, dia tidak akan mengakui nasab seseorang jadi nasabnya dia. Jadi dia angkat anak Bu adopsi gitu. Dia ditulislah, dia daftar ke sekolah sama dia gitu. Daftar ke mana-mana atas nama dia. Ditanya sama orang, kan ada juga yang tahu sebenarnya. Enggak, ini anak saya. Mana-mana ini anak saya, ini anak saya. Ini bin dia gitu. Atau bin suami. Padahal itu anak orang. Ini dosa besar. Kenapa? Allah tahu. Karena Allah yang memberi kehidupan dia, yang dilahirkan Bapak aslinya Allah yang menciptakan. Ketika orang itu berdusta, Allah sangat benci dengan orang itu. Akui aja bapaknya bin Ramzi gitu, suaminya namanya bin gitu. Ya udah, bilang aja ini anak bapakmu sih. Kenapa orang itu takut sih ngakuin itu bukan anaknya? Kalau dia takut sama Allah, Allah dengar nggak bakal. Yang selanjutnya, berdusta, suka berdusta demi menakut-nakuti anak atau orang lain. Contoh, kamu kalau duduk di atas bantal bisulan loh. Dari mana itu, Bu, bisulan? Nah, dibikin sendiri. Jadi supaya mungkin kalau didudukin, mungkin pantatnya kotor dan sebagainya, niatnya itu. Tapi bisulannya ini ya dosa atau apa? Kalau potong ini sambil ini susah loh jodohnya, gitu kan? Sebagainya, pokoknya yang bikin manusia. Itu kan yang bikin sendiri ya. Kalau nyapu bersih selesaiin, kan emang ada hadisnya. Allah suka dengan kebersihan. Itu aja udah deh. Ya Allah kalau bersih. Allah kalau nanti rahmat Allah, nanti datang keberkahan Allah, nanti hidupmu jadi lebih mudah. Berkahan rahmat kan jangan keluar dari setiap masalah hidup. Sebutkan aja kehebatan kebaikan Allah. Jangan suaminya gitu. Ya, itu bukan ada. Nah, itu tuh kepercayaan orang
tidak didasari oleh agama. Sekarang kita udah belajar. Kalau dulu aku salah, aku menyalahi, istighfar aja ya. Ya banyak tobat di tengah malam tuh Bu. Jangan-jangan anak kita jadi jahat atau melawan anak kita. Kayak itu. Gitu. Lanjut karena itu dosa ya di sini. Yang selanjutnya apa aja yang tidak diridhai Allah karena Allah Maha mendengar. Berdusta untuk bahan tertawaan. Ceritanya begini, stand up komedi. Saya lewat di depan UIN tadi jam 3 tadi sore. Tiba-tiba ada orang pukul-pukul. Setelah itu rangkul-rangkulan. Kenapa? Ternyata dia kesenggol gitu ya. Kesenggol. Ternyata kesenggol itu mantan pacarnya. Pas dia lihat, apa namanya cewek, padahal itu nggak nyata. Bikin-bikinan dia kayak orang tertawa. Itu juga nggak boleh. Iya, jadi sesuatu yang dia bikin saja bohong, padahal itu enggak ada gitu Bu. Beda lagi kalau kita bikin orang apa namanya tersenyum gitu, ketawa lah ya gitu. Bukan dengan sengaja dibikin seperti tadi. Itu kan nggak ada tadi jam 3 kecelakaan seperti itu nggak ada. Cuma dia bikin aja supaya ketawa karena mantan pacarnya ternyata, kemudian CLBK, kemudian makan ketawa gitu. Itu banyak orang yang stand up comedy itu. Lihat kemarin ada temen gitu, padahal dia nggak lihat temen, rekayasa. Tapi beda kalau bersandiwara, itu kan beda ya, walaupun tidak seperti itu. Beda dengan saya bilang tadi, saya melihat kejadian kemarin, saya melihat tadi, padahal saya melihat. Ya, kalau kita bikin sandiwara, bikin kita itu beda. Nah itu tidak boleh berdusta. Oh, kalau bukan cerita yang di apa ya, bahwa kita melihat kejadian tersebut, kemudian ceritakan, kalau tidak ada sama sekali, bukan itu. Seperti apa ya? Saya juga mau ngembang seperti apa. Cuma kenapa? Karena kita dilarang oleh Allah kebiasaan membuat sesuatu yang tidak ada, kita ada-adain, berbohong. Nanti kalau udah biasa seperti itu, nanti merembet ke yang lain, bikin cerita berdusta gitu. Lanjut ya Bu ya, supaya cepat selesai. Ini kata Nabi Muhammad sampai kali mengatakan, saya cuma mengutip artinya, buat tulis hadis yang berbahasa Arab. Neraka bagi orang yang bercerita dusta untuk bahan tertawaan. Diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Neraka bagi dia, neraka bagi dia, neraka bagi dia. Rasulullah tidak suka dengan orang yang bikin cerita, padahal dia tidak menyaksikan. Dia mengatakan, saya menyaksikan, sehingga dia diketawai gitu, orang senang-senang. Yang tidak boleh apalagi Bu, memuji diri sendiri. Nah, kenapa kita tidak boleh memuji diri sendiri? Karena yang berhak untuk dipuji hanya Allah. Kamu bikin ini ya? Iya, itu bahan ini. Dan saya, dan emang saya kalau bikin ini langsung terus di keluarga semua orang itu biasanya muji saya, karena di sini paling bisa ini saya. Pokoknya muji terus. Itu nggak boleh. Kalau dipuji sama orang, ini dia ini, ya alhamdulillah. Gimana sih bikinnya? Ceritain aja cara bikinnya. Enggak. Iya, emang di sini yang paling bagus, yang paling enak, paling kaya gitu. Nggak boleh. Karena yang berhak dipujinya hanya Allah. Dan mendengar pujian kepada diri kita, kata orang sombong pada aku yang ngasih. Allah tuh cemburu gitu. Allah, kalau saya identifikasi, kalau saya analogikan, punya hati gitu ya. Terus ada orang yang memuji dia, merasa hebat. Di sini saya itu kalau puasa daun di musola Anu Balai ini ada yang puasa daun. Habis saya tuh pengen hidup saya sukses. Anak-anak
ini, pengen saya itu, maka saya melakukan di keluarga saya pun. Oh, kata Allah, aku yang membuat dia mampu melakukan itu. Ketika dia memuji dirinya terus memuji, di situ Allah tuh, kalau hatinya tuh terbakar gitu ya. Allah nggak terbakar sih, cemburu, tidak suka gitu, karena itu pemberiannya. Yang lain, yang selanjutnya ini sesuatu yang tidak disukai Allah, yang sampai Allah mendengar gitu ya Bu ya. Memuji orang fasik. Ini kita punya tetangga itu sholat kadang-kadang ngaji juga, sholatnya kadang-kadang ngaji juga enggak, zakat juga enggak. Kemudian kalau ngomongin orang, menggibah, kemudian memfitnah, itu santai aja kayak ngalir, berarti fasik tuh. Tidak ngaji, di sholatnya juga kadang sholat, kadang enggak gitu. Kalau diajak sholat, udah sholat zuhur enggak, ntar aja gua mah kalau udah tua. Nah ini berarti orang fasik yang terus-terusan melakukan kejahatan, kemaksiatan, tapi dia merasa aman aja, ini orang fasik. Nah ini dilarang oleh Allah ketika kita memuji dia. Dia beli baju contohnya. Kamu beli baju di mana? Aku beli baju di mana? Ih bagus ya bajunya. Warnanya nggak ada yang punya di kampung itu. Nggak ada yang punya. Kemudian, ih warnanya senada ya, bagus ya. Itu nggak boleh Bu. Sekali nggak boleh dipuji. Baik yang dia lakukan pun yang dipakai oleh dia. Kalau orang fasik, ini mentang-mentang kaya, mentang-mentang suka ngasih ke kita, tapi dia fasik Bu. Saya pernah mendengar, tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Itu semuanya dipuji Allah. Kalau memberi ria sebagainya. Kemudian kadang ada sesuatu yang kalau saya dengar tuh kurang enak gitu ya. Gitu. Berarti orang itu fasik ya. Ketika ini tidak boleh dipuji, walaupun dia sering ngasih apa gitu. Ini tidak boleh dipuji ketika dia pakai kan tasnya branded, sendal, sepatunya, pokoknya di luar dari yang lain lah karena dia orang kaya ya. Itu tidak boleh kita memuji dia. Sendalnya bagus ya, nggak usah. Padahal dia orang fasik. Biasa aja kali. Ya udah aja Bu, jangan bikin bertengkar. Nah, kalau itu wah, kan itu kita memuji dia kepada Allah yang tidak dibolehin. Iya, mungkin disitulah dia bisa berubah. Oh, katanya bagus, aku ketutup ya. Situ dulu awalnya. Ini dia kasih beli baju, beli jilbab atau masa kemudian kita bagus dulu, tapi nggak ada perubahan dalam sikap. Kalau itu dia dari tidak pakai jilbab menjadi pakai jilbab, itu pasti ada satu perubahan. Tidak mungkin orang dari tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab, apalagi syar'i. Pasti ada satu hidayah yang menghampiri. Boleh kita memuji itu. Ya dipujinya ketika dia pakai, kalau enggak dipuji. Nah itu berarti intinya mengajak dakwah, bukan hanya sekedar kajian ya. Berarti kita mengajak loh. Saya juga begitu Bu. Ada orang yang datang ke rumah saya, udah diingat kali-kali ketika dia pakai jilbab, masya Allah cantik ya, terus pakai jilbab. Kenapa nggak terus pakai jilbab? Itu mengajak berdakwah. Kalau orang itu sering berbagi gitu, tapi ternyata emang dia fasik gitu. Berbagi itu kita misalkan balasnya dengan doa, itu gimana saudara? Nggak apa-apa Bu, kan kata Nabi ketika orang berinfak balaslah dengan sesuatu menenangkan dia. Ya, yang menenangkan dia, arti menenangkan itu akan kembali. Semoga karena dia lembut hatinya berbagi, disitulah jalan hidayah, kasih sayang Allah menghampiri dia, tercurah kepada dia. Yang tadinya fasik menjadi baik. Tapi kalau itu
pujian, bentuk pujian apa yang tidak diperbolehkan. Misalkan dia sering infak, tapi emang dia Allah alam ya, maksudnya masuk fasik enggak gitu. Tahu dulu bahwa dia fasik. Kalau kita tidak tahu dia tidak fasik, jangan. Tahu dulu pertama, fasik itu artinya berbuat maksiat yang terus, bukan sekali. Kalau sekali-kali bukan fasik. Kita juga kadang berbuat sesuatu yang maksiat sekali. Ini fasik itu terus-terusan. Puasa enggak, sholat itu nyusahin, yang enggak samanya daripada sholatnya. Kemudian seringnya dia kemana-mana gibahin orang, pokoknya nggak nyaman deh orang kalau deket sama dia. Tahu bahwa dia itu fasik, terus-terusan melakukan itu dan dia menganggap enteng, itu fasik. Tapi kalau ada orang kadang berbuat salah, dia kayaknya merasa berdosa ya, tapi belum bisa bertaubat, fasik lagi, berbuat maksiat lagi, kemudian baik lagi. Nah ini mah belum kata fasik, tidak terus-terusan, sering. Ya, kalau fasik itu terus-terusan harus bisa identifikasi. Ya, terus-terusan dia udah ingat juga. Iya, dia begitu. Nggak motor dia kalau sepanjang hidupnya mungkin beda ya. Selama dia belum buat terus-terusan seperti itu, jangan gitu. Yang terakhir, tidak boleh, artinya tidak disukai oleh Allah. Allah kan maha dengar. Kelihatannya itu baik, kelihatannya itu bagus, kemudian menyampaikan kepada orang itu, padahal orang itu belum sampai waktunya mengetahui tersebut, belum mengerti. Contoh ibu, saya mengajarkan ibu tentang sifat Allah, bahwa pengetahuan itu apa yang dilihat, yang bakal ketika kemudian di kemudian kita kalau ingin mengenal diri sifat kepada Allah. Tapi ibu di sini belum pada bisa baca Quran, tapi ibu di sini bisa bacaan sholat, itu nggak boleh, dosa. Karena kita sudah belajar Yasin, diperbaiki bacaan Qurannya buat sholat ya, Allah bagus. Karena Ramadan pas setor hafalan itu buat sholat, diperbaiki bacaan-bacaan yang kurang benernya. Kemudian bacaan sholatnya kita ada guru fikihnya, kita udah sampaikan tentang haid, kita sudah ngerti tentang bagaimana rukun sholat, bacaan sholat. Nah karena sudah mengerti itu, maka saya sampaikan pengetahuan yang tinggi lagi. Nah itu. Tapi kalau di sini mungkin pelosok desa yang pengetahuannya minim gitu, haji belum bisa. Kemudian sholat bacaannya masih berantakan. Tiba-tiba saya datang ke mereka, ibu kita itu harus mengenal diri kita. Setelah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bahwa di jasad itu ada jasad, ada ruh, ada jiwa, ada itu nggak boleh. Bengong dia. Karena kita sudah mengenal yang secara fisik ya, syariat, pengetahuan tentang syariatnya sudah tahu. Kita sedang menuju pengetahuan yang hakiki lebih dalam lagi. Nah, indikatornya harus ada ukurannya. Ibu ngerti enggak? Kalau saya nerangin ngerti enggak? Kalau ngerti berarti ada yang kurang, ada yang salah. Kalau kajian ini kita upload di Facebook, di YouTube, ternyata yang menonton itu umpama mereka mengerti, bukan kesalahan kita, karena yang menonton itu pengetahuannya berfase-fase ya. Bagi yang pengetahuannya sederhana, nontonnya yang sederhana. Bagi yang pengetahuannya sudah tinggi, maka dia akan menikmati. Bagi yang pengetahuannya sederhana, dia akan lewati aja. Kalau sulit pengetahuan itu, oleh kita nih sulit, sampai kita bisa mencernanya, orang kan gak bakal dengerin. Ganti lagi, karena apa? Tidak mampu dia mencerna. Manusia itu kalau mampu akan pergi, dia selesai.
Begitupun kalau mendengar ceramah, ini ceramah apa sih? Kalau tidak dia pahami, maka dia akan ganti dengan channel yang lain. Nah, kalau dia akan pahami, maka dia akan suka. Sampai habis. Nah, itu. Ya. Abu Yazid. Kalau dia nggak nyambung, saya begitu. Saya nggak nyambung kalau mendengarkan tausiah atau nah, tapi kalau saya catat, saya tulis, saya beli punya Bu. Kata dia mesin, oh saya beli. Kemudian apalagi Ibnu Arabi saya beri. Kemudian apa lagi Majul Abi, Muktasar apa sih? Terus aja. Karena kan dia hanya menyampaikan selewatkan, tidak garis besarnya. Saya harus sampai ke akarnya. Jadi saya beli kata ayahnya. Emang yang tadi udah sebagian. Udah minimal itu pengantar depannya sudah kita mulai. Karena kalau sudah melihat pengantar, Allah di dalamnya tidak jauh dari situ. Tinggal dihafalin ayatnya, hadisnya. Oh ini udah hafal saya gitu. Ini saya udah ngerti. Terus buka, terus. Nanti apalagi kita saya suka begitu Bu. Boleh ya Ustazah? Boleh. Ya emang harus begitu. Terus kompetensi ilmu itu harus terus berkembang, terus bertambah. Bertemu dengan gurunya. Gak apa-apa. Inilah yang dimudahkan oleh Allah teknologi. Gak bisa ketemu guru, tapi seakan-akan ketemu guru. Iya. Saya seminggu 3 kali. Dulu sering ketemu, tapi karena sekarang habis COVID itu online terus kenapa? Kebetulan beliaunya juga pindah ke Bandung. Tadinya kan diputar bolak-balik kita menghabiskan itu ya katanya. Ya udah kita online aja terus katanya. Sama pengetahuannya. Kalau emang deket datangi. Karena jauh jadi tidak ini ya. Allah tahu kemampuan kita. Nah, sampai jam berapa nih Bu? Udah jam 4. Karena materinya juga sudah selesai. Tadi bahwa orang-orang yang mendapatkan nur kami, orang-orang yang menjaga lisannya dari apa Bu Zainab? Berkata-kata yang tidak diridhoi Allah. Nah, yang tidak diridhoi Allah itu poinnya tadi yang banyak. Bicara ya. Boleh ya. Yang kedua, misalnya memuji seseorang, apa sih mengagumi ini apa sih yang gitu ini ya kita mengangkat-ngangkat dia gitu untuk diminta ingin apa gitu. Oh, itu boleh. Yang pertama dulu ya, boleh jadi saksi, boleh. Ketika dia menikah, kita tahu dia bertobat apa enggak. Semoga ketika dia melakukan pernikahan ada bukan berarti kita menyetujui perbuatannya, malah kita nggak suka dengan perbuatannya, betul nggak? Kita tidak suka adalah perbuatannya, bukan orang. Jadi kalau jadi saksi ke jasad. Biasanya Bu kalau di kampung saya kalau ada kiai, kenapa? Mungkin karena di sininya sudah tidak bersinergi ya. Yang lain aja, tapi dia tidak mencaci, tidak menghina, tidak menghina, yang lain saja. Kenapa Pak Kiai benci? Ya enggak katanya. Tapi yang biasa dia mau. Tapi intinya nggak apa-apa gitu Bu. Ahli fikih bisa yang fikih yang menolak itu justru ahli fikih membolehkan. Kenapa? Ahli fikih kan melihat dari kan, artinya kan itu Imam Syafi'i boleh kan menikah ketika dia hamil kemudian dinikahkan dengan yang menghamilinya gitu. Justru yang itu
biasanya ahli hakikat yang dia udah merasakan sesuatu kalbunya dia, bersitan-bersitan yang aduh ini gimana ya, biasa dosanya dan sebagainya gitu ya, dia merasa gimana gitu. Sebetulnya kalau orang mau bertobat, kalau bertobat apa Bu? Kita kan lihat dia bertobat enggak gitu. Kalau seandainya kita dia bertobat, Bu datangi aja. Dan kalau dia belum bertobat, diarahkan untuk bertobat dulu kepada Allah, karena itu kan dosa besar. Kedua, kita sudah kalau kita bermakrifat kepada Allah, menyanyinya itu untuk di jalan Allah, karena kita butuh suatu untuk acara kan, untuk buah. Bu, ini kita mau ada acara, Ibu mau bantu nggak? Selama ini Ibu kemarin juga alhamdulillah sudah bantu. Ibu adalah donatur kami mengharapkan kami Ibu adalah orang yang baik. Itu kan biasa. Terlepas dia ria apa enggak, itu hubungannya sama Allah. Biasanya Bu, kalau orang yang ria, kalau disanjung gede ngasihnya, disanjung lagi tambah gede lagi, itu tandanya Bu. Orang yang suka ria itu kita nggak ada hubungannya dengan dia, pokoknya gitu aja. Dan kita mohon sama Allah Bu ya, dulu minta sama dia, ya Allah, apakah ini jalannya supaya kami bisa acara ini lewat si A, lewat si saya begitu, saya berdoa sama Allah, kemana ya Allah saya minta. Nanti ilham itu akan datang ke si A, ke si B, ke si C, dan kita ngoyo, nggak capek, santai. Ini harus nanti kayaknya dapat segini udah mau bayang-bayang pakai hawa nafsu. Tapi kalau kita minta bimbingan Allah, begitu caranya. Ya Allah, kami mau mengadakan ini. Siapa ya Allah yang diminta nih? Minta dulu kepada Allah. Nanti si ini ya Allah kayaknya si ini. Ya Allah, kamu engkau mudahkan Allah. Itu begitu terus ya, atau panitia nih. Ada acara semua biasa panitia ya mencari dana gitu. Coba itu dipraktekkan. Minta dulu pertolongan dan pilihan Allah. Nanti enggak. Ya, pernah saya Bu. Saya biasa kan jadi panitia ya dulu ya. Sekarang juga jadi aktor ya, orang inti gitu ya. Ya, pernah hawa nafsu Bu. Saya mau hubungi dia. Enggak minta sama Allah pilihannya. Kayaknya nih biasa. Tiba-tiba di ekspektasi kita, udah gitu capek pikiran kita, udah gitu bentar kan nanya jawab kita langsung ya gitu kan, pakai hawa nafsu. Tapi kalau pakai hawa nafsu nggak begitu. Kita bukan sesuatu prioritas dulu apa yang hak menurut Allah. Karena kita sudah meminta pertolongannya, meminta arahannya, itu bawaannya nggak ngoyo. Tapi biasanya keluar dari apa yang rezeki dari engkau ya. Jangan bangku remnya gede hebat ya Allah, saya itu doa ya Allah, saya ini pikir, saya ini ya Allah, ini tuh semuanya anugerah engkau. Udah gitu, nggak ada ketika banyak jadi angkuh bangga diri, ketika sedikit loyo gitu, enggak, emang segini begitu. Karena sudah jam 4 ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Saleh semua yang sudah jihadnya luar biasa ya, ibadahnya hujan, udara, tidur gitu, tapi tetap saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya, dan saya juga mohon maaf atas khilafan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.